damai di hati. Puji Tuhan, kita kembali boleh ada di hari yang baru, hari baru anugerah Tuhan, di hari Jumat, tanggal 17 Oktober 2025. Mari kita bersama menyiapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga Geming. Sebelum kita membaca Alkitab, mari berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena bagi kami masih ada hari ini untuk kami nikmati. Dan kami saat ini hendak membaca firman, merenungkannya. Engkau berkati kami, firman-Mu tetap menguatkan, meneguhkan iman kami. Kami sambut firman-Mu demi Kristus, firman kehidupan. Amin. Bacaan firman Tuhan di saat ini terambil dari Injil Lukas pasal 8 ayat 14. Begini firman Tuhan. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Demikian firman Tuhan. Tema perenungan kita, terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, situasi buruk berpotensi bukan hanya merampas sukacita dan sikap hidup dalam diri kita, tetapi mengancam iman. Karena situasi buruk memicu lahirnya kekhawatiran. Khawatir artinya takut, gelisah, cemas terhadap sesuatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Kekhawatiran adalah sikap berpikir berlebihan atau terlalu cemas tentang sesuatu masalah dan situasi. Khawatir akan materi atau kekayaan, pekerjaan dan masa depan atau kebahagiaan. Kekhawatiran seperti ini berdampak pada iman, di mana orang menjadi tidak percaya atau murtad. Firman Tuhan Allah saat ini menjelaskan tentang benih yang jatuh di semak duri sebagai gambaran orang yang setelah mendengarkan firman Tuhan, mereka bertumbuh lalu terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga tidak menghasilkan buah yang matang, atau benih itu mati karena terhimpit oleh semak duri. Orang percaya mula-mula mengalami musuh-musuh yang lebih halus, tak kentara, yakni dalam diri sendiri, yaitu kekhawatiran, tipu daya, kekayaan, dan kenikmatan menghimpit firman Tuhan Allah yang diberitakan atau ditabur sehingga tidak berbuah. Dalam khotbah di bukit, Yesus Kristus telah memperingatkan tentang keberadaan musuh ini dan pentingnya untuk menambah kepercayaan sepenuhnya kepada Bapa di sorga. Kita dapat lihat dalam Injil Matius 6 ayat 25-34. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, Yesus Kristus telah memberi kita berkat melalui usaha dan kerja, berkat kesehatan, kekuatan, dan materi atau kekayaan yang menjadikan kita bisa menikmati hidup. Semua ini diberikannya kepada kita untuk dikelola dengan bertanggung jawab dan menikmatinya dalam sukacita. Namun, ketika hal-hal tersebut mengambil alih atau menyita dan menguasai hidup kita, sehingga mengambil tempat Yesus Kristus dalam hidup, maka hal-hal tersebut telah menjadi duri yang menghambat pertumbuhan iman, sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan duniawi telah melanda kehidupan komunitas Kristiani, sehingga menggerus kepercayaan kepada Yesus Kristus dan merusak relasi persaudaraan antara sesama. Sebagai keluarga Kristen, kita perlu menjaga hati. Jika hati kita dipenuhi dengan semak duri, kita akan mudah diseret pada nafsu kekayaan dan kenikmatan dunia. Yesus Kristus tidak ingin orientasi hidup kita terseret hanya untuk mengejar kekayaan dan kenikmatan yang pada akhirnya melahirkan
kekhawatiran, dan malapetaka. Yesus ingin agar kita menyerahkan segala kekhawatiran kepadanya, karena Dialah yang memelihara kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman saat ini. Kiranya firman yang mengingatkan kami untuk tidak khawatir, tetap percaya teguh pada pemeliharaan Tuhan. Itu juga yang menjadi bagian hidup kami sebagai orang percaya. Meskipun ada banyak tantangan yang kami hadapi, godaan, tapi kami tetap mau setia berpegang pada apa yang Kau perintahkan. Tuhan, tolong kami, beri kami hikmat, dan biarlah kiranya kehidupan ini kami terus persembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Saat ini kami akan melanjutkan aktivitas kami, Tuhan tuntun sertai dimanapun kami berada. Berkati kiranya Jemaat Maranatha Pas Selatan yang boleh bersyukur di hari ini, Tuhan berkati, yang mengalami tantangan, baik yang sakit, yang bergumul karena berbagai persoalan hidup, Tuhan sembuhkan, karuniakan kelegaan. Iman kami tetap kami taruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ya Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Berdoa untuk pemerintah kami yang Kau berkati, untuk gereja kami, dimanapun gereja berada, kiranya kami terus mampu memberitakan Injil. Berkati juga pelayanan tim multimedia Jemaat Ini Maranatha Pas Selatan. Ya Bapa, kami taruh kehidupan kami hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ini kami yang berdoa dan bermohon. Demi Kristus kami sampaikan doa ini. Amin. Demikian renungan harian keluarga Gemim saat ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Gemim Maranatha Pas Selatan dengan like, share, dan subscribe. Kiranya boleh menjadi berkah. Shalom, damai di hati.